Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmatika Sari dengan NIM 233202455 dari Prodi Psikologi dan dari kelas Bahasa Indonesia K dengan dosen pengampu Ibu Fani Eka Nur Cahyo, SPC Psikolog. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang pola asuh otoritatif pada prestasi akademik anak. Ya, apa yang akan kita bahas? Jadi yang pertama itu ada satu latar belakang. Apa itu prestasi anak dan apa sih itu pola asuh otoritatif? Yang kedua itu ada tentang bagaimana autoritatif orang tua berdampak besar terhadap prestasi akademik anak. Yang ketiga itu ada teori apa saja sih yang menjelaskan tentang prestasi anak dan pola asuh otoritatif. Terus yang keempat itu ada apa saja permasalahan yang terjadi pada prestasi akademik anak. Kemudian yang kelima ada ciri-ciri orang tua otoritatif itu yang apa aja sih? Dan bagaimana perbandingan antara gaya pola asuh orang tua yang lainnya? Dan yang terakhir itu ada apa saja kira-kira faktor yang mendukung pola asuh otoritatif orang tua tersebut? Nah, dimulai dari apa sih prestasi akademik anak itu? Jadi prestasi akademik anak ini merupakan hasil dari proses belajar anak. Prestasi tersebut dianggap penting dalam pendidikan karena dijadikan indikator kualitas pendidikan. Jadi contohnya itu kayak kalau di sekolah kita ada mengenal rapor dan kalau di kuliah mungkin kita akan mengenal IPK. Nah, itu termasuk prestasi akademik anak, itu termasuk suatu indikator. Jadi kita bisa melihat prestasi akademik kita itu dengan melihat, rapor atau IPK yang sudah kita dapatkan. Jadi, para pendidik berfokus pada pencapaian prestasi akademik sebagai prioritas utama. Orang tua juga berperan penting dalam mencapai prestasi akademik anak, terutama dengan menerapkan gaya pola asuh otoritatif dan terlibat secara aktif dalam pendidikan anak. Jadi, kolaborasi antara pendidik dan orang tua memberikan manfaat positif dalam pencapaian prestasi akademik remaja. Jadi, apa itu pola asuh otoritatif? Jadi, pola asuh otoritatif itu dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan dalam mendidik anak yang menggabungkan antara dukungan terhadap keinginan anak dengan pemberian batasan yang tegas. Dalam pola asuh ini, orang tua tidak hanya memberikan aturan dan larangan secara tegas, tetapi juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi. Gitu. Lalu apa kaitannya gitu? Menurut teori Piaget, pola asuh otoritatif itu dapat mendukung perkembangan kognitif anak. Jadi dengan memberikan batasan yang jelas, orang tua itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman konsep dan aturan. Keterlibatan emosional dan dukungan orang tua dalam pola asuh otoritatif dapat memberikan kepercayaan diri yang penting bagi anak untuk menjelajahi dan belajar di lingkungan pendidikan. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama itu teori perkembangan anak dan prestasi akademik. Itu dari teori Piaget dan perkembangan kognitif, itu menghubungkan pola asuh otoritatif dengan teori perkembangan kognitif Piaget, menyoroti bagaimana keseimbangan antara batasan dan keleluasaan dapat mendukung pemahaman anak terhadap pengetahuan akademik. Terus yang kedua, itu ada teori pengenalan pola asuh otoritatif, itu dari Diana Baumrind, dan pola asuh otoritatif itu menjelaskan konsep pola asuh otoritatif berdasarkan karyanya Diana Baumrind, yang menekankan tentang keseimbangan antara tuntutan dan responsivitas dalam mendidik anak. Gitu. Jadi ini ada permasalahan akademik pada anak. Jadi di lingkungan sekolah atau kampus, anak menjadi kurang mandiri dan kurang mampu mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Anak cenderung pasif dalam proses belajar, tergantung pada petunjuk yang jelas, dan mungkin mengalami kesulitan beradaptasi ketika diberikan tugas yang memerlukan kreativitas atau inisiatif sendiri. Juga, anak mungkin merasa takut untuk berbicara terbuka mengenai kesulitan belajarnya karena takut mendapatkan hukuman atau kritik yang berlebihan dari orang tua, gitu. Jadi biasanya ini tuh, apa ya, terjadi pada anak-anak yang udah sekolah mungkin. Kalau kuliah mungkin sudah bisa mengendalikan dan mencari solusinya sendiri gitu. Nah, yang
Selanjutnya itu ada bagaimana agar hal ini tuh bisa teratasi. Dari permasalahan ini, orang tua itu dapat melakukan, satu, hangat dalam mengasuh anak. Yang kedua, mendengarkan keluhan dan cerita anak. Yang ketiga, menentukan batasan yang jelas dalam bersikap dan berkepribadian. Yang keempat itu ada ajak anak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi ini ada faktor pendukung pola asuh otoritatif. Yang pertama itu ada satu, keterlibatan orang tua. Jadi ini tuh memberikan dukungan emosional dan bimbingan bimbingan serta perhatian terhadap akademik anak. Jadi sebagai orang tua itu tuh, selain memberikan, materi dalam kita berkuliah, nah keterlibatan orang tua ini sangat penting juga bagi akademik, kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ketika sekolah gitu. Yang kedua itu ada pemberian aturan dan struktur, menetapkan aturan dan struktur serta harapan terhadap akademik anak. Yang ketiga ada pengembangan kemandirian, itu memberikan kebebasan sesuai tingkat perkembangan anak. Seperti kita nggak mungkin, dulu ketika SD itu dibebaskan, misal untuk tinggal di luar kota, tapi ketika kita udah kuliah, kita akan dibebaskan untuk, "Oke, di mana tempat kamu berkuliah, orang tua kita akan melepaskan kita," gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan kita. Jadi anak SD, SMP, SMA, kuliah itu, punya, apa ya, punya kebebasan yang berbeda-beda gitu. Yang keempat itu ada komunikasi terbuka, itu ada menciptakan komunikasi yang hangat agar anak nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Itu seperti mungkin ada deep talk setelah makan malam atau mungkin kalau misalnya, orang tuanya masih free, ada deep talk sama anaknya, pillow talk sama anaknya gitu. Terus yang kelima ada dukungan emosional, itu memahami dan memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik anak itu, gitu. Nah, ini adalah beberapa, tabel perbedaan atau perbandingan antara pola asuh otoritatif, otoriter, dan permisif serta tidak terlibat. Jadi ciri-ciri orang tuanya yang otoritatif itu, dia itu cenderung menjalankan keseimbangan antara memberikan kebebasan dan batasan yang jelas, gitu. Sedangkan di otoriter, itu memaksa anak untuk patuh pada aturan yang dibuat tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Jadi pokoknya kamu harus balik jam 7 malam gitu, tapi tidak tahu alasan yang jelas itu apa gitu. Terus yang permisif, itu dia cenderung tidak memberikan batasan yang jelas pada anak dan cenderung membiarkan anak melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada, rules di dalam, keluarganya mungkin. Dan yang tidak terlibat itu orang tua cenderung tidak terlibat dalam kehidupan anak, ini yang parah sebenarnya, dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak. Tapi kayaknya 99% orang tua tidak ada yang seperti ini ya. Lanjut, orang tua itu di otoritatif ya, orang tua itu cenderung memandang anak tuh sebagai individu yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan pemikiran yang penting. Jadi 3 aspek ini tuh sangat dipegang sama gaya pola asuh orang tua otoritatif. Sedangkan yang otoriter, itu orang tua cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menegakkan aturan. Jadi mungkin ada punishment ketika anaknya pulang di atas jam 10 malam, pintunya dikunci, ya udah terserah kamu mau tidur di mana. Nah, itu termasuk orang tua yang otoriter gitu. Terus yang orang tua permisif, itu orang tua tuh cenderung tidak menggunakan hukuman sebagai bentuk disiplin. Jadi anaknya mau pulang jam berapa aja, itu ya udah nggak ada dikasih hukuman gitu. Serta ada yang tidak terlibat, itu ada orang tua cenderung tidak terlibat, tidak memberikan bimbingan atau arahan kepada anaknya. Jadi anaknya itu dilepas begitu saja, gitu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.